Silakan Kak Keti. Oke. Selamat pagi saya ucapkan kepada kepala sekolah, guru-guru, teman-teman, dan adik-adik sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang indah ini kita dapat berkumpul melaksanakan chapel. Kita akan mulai chapel hari ini dengan menyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh Naomi. Oke. Oh ya, sudah sampai. Terima kasih. Doa buka akan dibawakan oleh siang. Shalom, selamat pagi kepada teman-teman. Dipencet terus tuh pen. Kesia belum hadir, silakan Keti, doa buka. Diganti Keti oleh Adian. Oh. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih yang telah menjaga kami. Sekarang kami akan mengikuti acara chapel kita. Jagai kami, sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini, mari kita dengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh teman kita, Erli. Selamat pagi kepada teman-teman, kepada pembicara kita pada pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada kepala sekolah dan juga kepada Mem Filansyah yang sudah mempercayakan saya untuk bersaksi pada pagi hari ini. Suka duka yang saya alami dalam pembelajaran online merupakan kesaksian saya pada pagi hari ini. Gangguan internet merupakan masalah yang paling sering saya alami dalam pembelajaran online. Sehingga
pelajaran yang diterangkan oleh guru tidak sepenuhnya saya dapat mengerti. Tetapi di sisi lain, saya menjadi siswa yang lebih mandiri. Contohnya, saya lebih aktif dalam bertanya kepada guru pelajaran yang saya kurang mengerti. Dan kadang saya dapat membantu teman saya yang kurang mengerti dalam pelajaran tersebut, sehingga saya merasa menjadi orang yang lebih berguna. Pembelajaran online memang menyenangkan, tetapi saya rindu akan teman-teman sekolah. Pembelajaran yang hanya berdurasi 4 jam membuat saya menjadi lebih bahagia. Sedangkan pembelajaran offline yang berdurasi hingga jam 2 siang membuat saya lebih mengantuk dan saya merasa kasihan kepada guru-guru karena saya kurang mendengarkan. Demikianlah kesaksian saya pada pagi hari ini. Biarlah kita dapat tetap sehat dan dapat mengikuti pembelajaran daring dengan maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Erli atas kesaksian yang telah dibawakan. Saat ini mari kita dengarkan lagu pujian dari teman kita Karen. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Memartiani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama mengucapkan shalom bagi semua guru yang ada di dalam ibadah ini, kepada seluruh siswa kami, dan kepada orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah. Selamat pagi semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih juga kepada anak-anak yang sudah melayani pada pagi hari ini, mulai dari MC, kemudian doa, kemudian kesaksian, lagu pujian. Terima kasih kalian sudah belajar untuk melayani Tuhan. Apa yang kalian bawakan, itu bertanda bahwa kalian itu adalah anak-anak Tuhan yang mau bekerja dan mau melayani Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul adalah pembangunan tabiat. Saya singkat menjadi membangun tabiat. Saya akan share screen dulu ya. Kita akan lihat satu persatu.
Nah, kan only. Nggak bisa. Gimana ya supaya saya bisa share screen? Di situ ditulis only the host. Mem belum jadi co-host. Nah, udah. Oke, baiklah. Nah, di sini. Belum. Nah, share screen kan. Gimana itu datanya? Oh, screen. Saya lihat. Nah, setelah itu, mulai sekarang ya, baru saya cari. Loh. Anak-anak sudah lihat? Sudah muncul? Sudah muncul? Oke, terima kasih ya. Mungkin kalian tidak bisa melihat wajah memnya, tetapi kalian bisa mendengarkan suara memnya. Nah, di sini judulnya adalah membangun tabiat. Membangun, kata dasarnya apa? Siapa yang tahu apa kata dasar membangun? Karena ini ada awalan me, ya. Apa dasar kata membangun? Siapa yang tahu bahasa Indonesia? Memperbaiki. Kata dasarnya sayang, kata dasar membangun. Bangun. Ya, pintar sekali. Ya, bangun ya. Bangun itu banyak sekali artinya anak-anaknya. Bisa bangun dari tidur, bisa bangkit berdiri. Jadi kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, maka bangun itu memiliki banyak arti. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang membangun, itu ada dua, membangun secara fisik dan membangun secara mental, ya, atau membangun tabiat, ya. Nah, kalau membangun secara fisik itu contohnya membangun rumah, membangun sekolah, membangun kantor, jembatan, dan pembangunan yang lain yang bisa dilihat oleh mata, ya. Itu adalah membangun secara fisik. Nah, yang kita mempelajari pada pagi hari ini, anak-anak, adalah membangun mental, membangun tabiat. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran-pelajaran selanjutnya, kita harus mengerti dulu apa itu membangun secara mental atau tabiat dan apa itu tabiat, ya. Kita mulai dari nomor 1. Membangun tabiat atau membangun artinya membina. Ya, ini arti membangun secara mental atau tabiat ya anak-anak ya. Membangun artinya membina, memperbaiki yang tidak baik menjadi lebih baik, ya. Kemudian apa itu tabiat? Tabiat sama dengan karakter. Itu sama artinya semua itu atau persamaannya atau sinonimnya. Tabiat sama dengan karakter, sama dengan watak, sama dengan perangai, sama dengan budi pekerti atau akal budi, sama dengan kelakuan, sama dengan tingkah laku, sama dengan sifat. Jadi kalau misalnya kalian disuruh oleh guru bahasa Indonesia di dalam kelas tentang persamaan kata, maka kata tabiat ini banyak sekali persamaannya ya. Jadi nanti setelah ini mungkin saya akan pilih salah satu di antara kalian persamaan tabiat. Sebutkan 4 persamaan tabiat. Kalian sudah tahu, oh tabiat itu sama dengan karakter, sama dengan watak, sama dengan perangai, sama dengan budi pekerti, sama dengan kelakuan, sama dengan tingkah laku, sama dengan sifat. Nah, tabiat ini dimiliki oleh setiap orang, ya. Ibu Bene memiliki tabiat sendiri. Mem Anike ada tabiatnya sendiri. Mem Filansia juga memiliki tabiat. Mem Martiani juga punya tabiat. Dan kita semua punya tabiat. Nah, tabiat ini terbentuk dari mana anak-anak? Di nomor 3. Coba perhatikan nomor 3. Tabiat atau karakter terbentuk dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, akhirnya menjadi sifat yang menetap atau sifat permanen. Nah, anak-anak, tabiat itu terbentuk dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang.
lama-lama jadi menetap atau permanen. Nah, ada dua macam tabiat, yaitu ada dua macam tabiat, yaitu tabiat yang baik dan tabiat yang tidak baik. Jadi di dalam diri kita ini ada dua macam tabiat, tabiat yang baik dan tabiat yang tidak baik, ya anak-anak. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membangun tabiat, ya tabiat mana yang perlu dibangun, yaitu tabiat yang kurang baik. Nah, sekarang mau tanya, kira-kira apa contoh sifat yang tidak baik atau tabiat yang tidak baik? Coba Naomi, ya Naomi Ringo-Ringo, coba berikan satu contoh tabiat yang tidak baik atau sifat yang tidak baik. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Tidak menurut dengan orang tua. Tidak menurut kepada orang tua. Oke, mau tanya kepada anak kelas 2, si Sean. Coba Sean sebutkan satu sifat atau tabiat yang tidak baik. Halo, Sean hadir? Oke. Apa contoh sifat yang tidak baik, Sean? Oh, mungkin yang lain, ya. Bella, contoh sifat yang tidak baik Bella, apa ya kira-kira ya? Tidak renungan malam dan pagi. Tidak renungan malam dan tidak renungan pagi. Wah, bagus. Iya, ya Bella. Berarti Bella itu di rumah rajin renungan pagi dan renungan malamnya. Dia tahu tabiat yang tidak baik itu adalah tidak renungan pagi, tidak mau ikut renungan pagi dan renungan malam. Oke, mau tanya dari kelas 4. Si Keren, ya, Keren Hapuk. Apa contoh tabiat yang tidak bagus, Keren? Oke, yang lain dari kelas 4, yang penting dari kelas 4 satu menjawab. Untuk sifat yang tidak baik. Menyontek. Apa? Menyontek. Menyontek. Waduh, pintar sekali ya. Menyontek itu sama dengan apa namanya? Mencuri. Ya, kita sudah belajar. Ini karena kelas 4 yang menjawab. Saya akan sedikit ke AKM. AKM itu literasi, artinya kalau kita membaca atau menulis, maka orang yang menuliskan hasil pemikiran orang lain adalah tidak memiliki literasi atau kemampuan. Tetapi orang yang menuliskan hasil pemikirannya sendiri, menjawab dari hasil pemikirannya sendiri, itu namanya memiliki literasi menulis. Ya, kalau kita menyontek itu bertanda kita tidak memiliki literasi menulis. Mengapa? Karena yang kita tulis adalah hasil contekan, hasil pemikirannya orang lain, bukan hasil pemikiran kita sendiri. Kalau kita pintar di dalam literasi menulis, kita akan menuliskan apa hasil dari pemikiran kita sendiri atau jawaban dari pemikiran kita sendiri di dalam mengisi soal-soal. Waduh, pintar sekali ya. Jadi menyontek itu adalah tabiat yang kurang baik ya, anak-anak. Nah, itulah tabiat yang kurang baik. Kemudian tabiat yang baik. Coba dari kelas 6, salah satu menyebutkan apa itu tabiat yang baik. Dari kelas 6, salah satu orang. Tabiat yang baik. Kelakuan yang baik. Ya, tabiat yang baik. Maksudnya disebutkan, ya memang kelakuan yang baik. Sebutkan satu contoh yang lebih terperinci. Tabiat yang baik. Menghormati orang tua. Apa? Menghormati orang tua. Tidak kedengaran, sayang. Menghormati orang tua. Ya, menghormati orang tua adalah tabiat yang baik ya. Nah, di sini di nomor 5
Membangun tabiat artinya memperbaiki tabiat yang tidak baik menjadi tabiat yang baik. Nah, tadi kita sudah membedakan mana tabiat yang baik dan mana yang tabiat yang baik. Yang mana yang perlu diperbaiki anak-anak? Tabiat yang baik yang sudah terbentuk atau tabiat yang tidak baik. Mana yang kita perlu bangun? Mana yang perlu kita perbaiki? Yang perlu kita rombak? Yang mana yang perlu kita bangun? Tabiat yang tidak baik. Ya, tabiat yang tidak baik yang perlu kita bangun, yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita rombak adalah tabiat yang tidak baik yang sudah terbentuk. Contoh ya, misalnya ini si A. Si A ini tiap pagi lambat bangun. Hari ini lambat bangun, orang tuanya setengah mati membangunkan dia tidak mau bangun. Besoknya lagi lambat bangun. Besoknya lagi lambat bangun. Dari minggu ke minggu dia selalu lambat bangun. Susah untuk dibangunkan. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sudah kebiasaannya seperti itu. Sudah permanen. Sudah terbentuk itu tabiatnya selalu lambat bangun. Dan susah untuk dibangunkan orang tuanya. Ketika dibangunkan, dia marah-marah kepada orang tuanya. Itu adalah tabiat yang tidak baik. Tabiat yang sudah terbentuk, ya, terbentuk lambat bangun. Lalu yang lain ada tabiat, ya, tabiat menyontek, ya, tidak mau belajar, maunya menyontek dari teman. Itu juga termasuk tabiat yang perlu diperbaiki. Nah, ini adalah contoh-contoh tabiat yang tidak baik dan masih banyak lagi tabiat-tabiat yang tidak baik yang sudah terbentuk di dalam diri kita dan perlu diperbaiki. Nah, bagaimana dengan tabiat yang malas bangun, lambat bangun, malas bangun, tidak mau dibangunkan, marah-marah ketika dibangunkan orang tuanya? Caranya adalah ketika kita buat alarm, ya harus ada tekad, ya, ada kemauan. Buat alarm, oh saya mau bangun jam 5. Kalau saya bangun jam 5, saya harus membuat alarm. Buat alarm, begitu bunyi alarm, langsung loncat dari tempat tidur. Jangan bilang begini, aduh, 1 menit lagi, 2 menit lagi, 3 menit lagi, sebentar lagi, lama-lama tidur lagi. Jadi begitu mendengar alarm, langsung aja loncat dari tempat tidur, atau bukan loncat, maksudnya langsung aja bangun, ya. Begitu mendengar alarm bunyi, langsung bangun, cuci muka supaya tidak mengantuk lagi. Cuci muka, setelah itu yang pertama kita lakukan adalah berhubungan dengan Tuhan, berdoa dan membaca kitab suci. Jadi sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain pada waktu kita bangun, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah berdoa dan membaca firman Tuhan. Setelah itu secara pribadi, bukan renungan pagi ya. Kalau renungan pagi itu beda lagi. Renungan pagi itu melibatkan keluarga, melibatkan ayah, ibu, dan adik-adik, kakak-kakak, atau keluarga yang lain yang ada di rumah. Yang memaksudkan di sini adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, hubungan kita empat mata dengan Tuhan, yaitu kita berdoa sendiri dan kita membaca Alkitab sendiri. Kalau ada yang tidak mengerti, kita buka kamus, kita cari kamus. Oh, apa yang dimaksud ini ya? Marah, cari tahu. Oh, arti marah, arti sabar, arti lemah lembut. Boleh dicari di dalam kamus supaya pengetahuan kita semakin luas, wawasan kita terbuka, dan semakin banyak yang kita mengerti. Itu artinya belajar untuk membangunkan tabiat. Jangan dimanjakan, itu tabiat yang buruk. Tabiat yang tidak baik. Dimanjakan, apa artinya dimanjakan? Itu tabiat yang tidak baik. Dimanjakan dengan cara diikuti kemauannya. Wah, mau tidur, tidur lagi, itu artinya memanjakan, artinya diikuti kemauannya. Ya. Kemudian tabiat apa lagi yang lain? Waduh, tabiatnya main game. Boleh aja main game ya, tetapi main game itu adalah selingan. Sama seperti ketika nonton TV, ada iklan. Katakanlah game itu adalah iklan, tetapi ada yang lebih pokok, yaitu belajar, kemudian menyapu, cuci piring, orang tua jaga adik. Itu yang lebih penting daripada main game. Game itu hanya merupakan suatu selingan atau iklan. Jangan menjadi sesuatu yang lebih penting dari semuanya. Sehingga ketika dipanggil orang tuanya, pura-pura tidak dengar. Ya, orang tuanya pertama lemah lembut memanggil, Bella. Oh, loh, kok belum menyahut? Padahal dia dengar. Bella,
Loh, belum menyambut, lama-lama orang tuanya jadi lebih naik lagi volumenya. Bella, itu membuat orang tua jadi suaranya semakin, volumenya semakin naik oleh karena kita tidak mau menyahut. Begitu kita dengar orang tua kita bicara, memanggil nama kita, langsung menyahut. Iya, Ma, siap, Ma. Ya, katakan supaya orang tuanya itu senang. Ketika orang tuanya memanggil, Cliver, siap, Ma, apa yang perlu dibantu? Waduh, mamanya itu berbunga-bunga hatinya. Bahkan mungkin ada orang tua yang terharu, aduh Tuhan, terima kasih sudah memberikan saya anak yang memiliki tabiat yang baik, karakter yang baik. Ketika dipanggil, Andre, siap, Ma, siap, Pak, siap, Oma. Apa yang perlu saya bantu? Waduh, orang tua siapa sih yang tidak senang kalau anaknya seperti itu? Siap ketika didengar menyahut. Jangan bilang, apa, Ma? Itu jawaban yang tidak bagus, jawaban yang kasar. Apa, Mama? Apa sih? Panggil-panggil terus. Itu jawaban yang tidak sopan anak-anak. Jawaban yang tidak bagus. Tapi ketika orang tua memanggil kita, ya Mama, ya Papa, atau kamu katakan begini, siap Ma, apa yang perlu dibantu? Siapa? Apa yang perlu dibantu? Maka orang tuanya menjadi berbunga-bunga hatinya. Orang tuanya tambah sehat, orang tuanya panjang umur, oleh karena perlakuan anak-anaknya yang memiliki tabiat yang baik. Ya. Kemudian ini tadi ya, kita sudah lewat nomor 5 ya. Membangun tabiat artinya memperbaiki tabiat yang tidak baik menjadi tabiat yang baik. Nah, pada saat ini Mem Martiani yang menyampaikan materi ini atau pelajaran ini bukan berarti bahwa Ibu Martiani itu semua tabiatnya bagus. Oh tidak, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang tidak berdosa. Kita semua ini berdosa. Ibu Martiani juga banyak dosanya. Ada tabiatnya Mem Martiani yang tidak baik, yang Mem Martiani harus selidiki. Jangan Mem Martiani selidiki tabiatnya orang. Ya, Mem Martiani harus menyelidiki tabiatnya Mem Martiani sendiri. Tabiat apa ya yang Mem Martiani tidak baik sehingga Mem Martiani harus memperbaiki tabiat yang tidak baik itu. Ya, jadi ketika orang lain mengingatkan kita tabiat kita yang tidak baik, jangan kita marah. Karena kalau bisa saja tabiat kita itu tidak baik, tapi kita tidak sadari. Kita tidak sadar bahwa tabiat kita itu tidak bagus. Nah, ketika orang lain mengingatkan kita tentang tabiat kita yang tidak bagus, ya kita perlu bersyukur. Jangan kita marah. Terima kasih. Aduh, terima kasih ya kamu sudah mengingatkan saya tabiat saya yang tidak baik ya. Saya akan memperbaikinya. Jadi ketika kita ditegur, jangan kita marah. Justru kita harus bersyukur karena ada orang yang peduli yang mau mengingatkan kita terhadap tabiat kita yang kurang bagus. Betul tidak anak-anak? Betul. Siapa yang mengaminkan? Amin anak-anak. Betul, Mem. Amin. Benar. Betul ya. Nah, berikutnya nomor 6. Untuk membedakan mana tabiat yang baik dan mana tabiat yang buruk, atau mana tabiat yang buruk dan mana tabiat yang baik, rajin baca Alkitab. Karena dari Alkitab kita mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ada 4 manfaat Alkitab ya. Coba salah satu anak membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Berlomba. Siapa yang duluan dapat? 2 Timotius 3 ayat 16. Itu ada 4 manfaatnya bila mana kita rajin membaca Alkitab. Coba baca ya, agak kuat sedikit bacanya supaya Mem bisa mendengar. Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Oh, jangan Mem yang salah ya, salah tulis. Segala tulisan yang itu dia. diilhamkan ya Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian anak-anaknya. Jadi banyak dari mana kita tahu mana tabiat yang baik, mana tabiat yang tidak baik, yaitu kita rajin membaca Alkitab. Karena membaca Alkitab itu ada 4 manfaatnya. Manfaatnya yang pertama adalah mengajar. Manfaat yang kedua adalah menyatakan kesalahan kita, memberitahukan kesalahan kita. Manfaat yang ketiga adalah
memperbaiki kesalahan kita, ya, memperbaiki kelakuan itu tadi dikatakan. Jadi manfaat yang pertama mengajar kita hal-hal yang baik. Yang kedua, menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Dan yang keempat adalah mendidik kita di dalam kebenaran. Kebenaran mengantarkan kita kepada kebenaran. Oh, apa itu kebenaran? Ya? Kebenaran di dalam Alkitab itu adalah berbakti pada hari Sabat. Karena hari Minggu itu adalah hari yang diadakan oleh manusia. Hari Sabat itu diganti dengan hari Minggu, sehingga orang berbakti pada hari Minggu. Padahal yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah berbakti pada hari Sabat, hari ke-7, di mana Tuhan memberkati hari ke-7, menyucikannya dan menguduskannya. Jadi Tuhan menyuruh kita berbakti pada hari Sabat atau hari ke-7. Kemudian itu mendidik kita dalam kebenarannya. Nah, anak-anak, ya, di dalam kita mau lihat di sini, kan tadi dikatakan bahwa Alkitab itu, membaca Alkitab itu menyatakan kesalahan kita. Kita mau lihat dulu apa kesalahan kita, ya. Coba Amsal 11 ayat 3 dari kelas 4 berlomba siapa di antara kelas 4 yang bisa membacakan. Aku memimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianatan dirusak oleh kecurangan. Oke, ulang sekali lagi. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ya, orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tulus itu artinya ya tulus, ikhlas, ya. Nah, orang yang jujur itu selalu dipimpin oleh keikhlasannya, ketulusannya. Jujur itu artinya lurus. Kalau penggaris itu lurus, ya, jujur. Artinya tidak berbohong, tidak berdusta, itu namanya jujur, lurus. Nah, sekarang kita mau memperbaiki. Coba kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Nggak usah lihat orang lain. Nggak usah, oh kamu sih, oh kamu kok suka berbohong. Nggak usah lihat dosanya orang lainnya. Kalau kita mandi, bukan kita mandikan orang lainnya, kecuali bayi. Artinya kita mandi sendiri. Membersihkan kotoran kita sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat ke dalam diri kita masing-masing, apakah kita ini selalu jujur, apakah kita ini selalu lurus, jujur, mengatakan hal-hal yang benar, mengatakan yang sebenarnya, tidak menutup-nutupi. Ketika ditanya orang tuanya, tadi kamu waktu belajar virtual buka kamera atau tidak? Wah, beres Mang. Kalau belajar itu saya selalu buka kamera, padahal pada saat belajar dia tidak buka kamera, dia main game, atau dia malah jalan-jalan, atau dia tidur. Waduh, bagaimana ini? Ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dibangunkan, karena ada ketidakjujuran. Ketika ditanya orang tuanya, dia tidak mengatakan hal yang benar, berarti tidak seperti penggaris, bengkok-bengkok, ya, bengkok-bengkok, tidak lurus, karena tidak mengatakan hal yang benar. Ditanya, apakah kamu buka kamera? Iya. Apakah kamu belajar dengan sungguh-sungguh? Iya. Padahal dia tutup kamera, lalu dia bermain game, lalu dia jalan-jalan, atau dia tidur. Wah, itu adalah sesuatu yang tidak jujur, ya. Dan itu perlu diperbaiki. Tadi dikatakan Alkitab itu menyatakan kesalahan kita dan memperbaiki kesalahan kita. Jadi kelakuan kita yang salah perlu diperbaiki. Semoga ke depan ketika virtual mengikutinya dengan baik, ya, supaya pintar. Orang tua itu membayar uang sekolah. Kalau kita tidak mengikuti pelajaran dengan baik-baik, yang rugi siapa? Yang rugi kita, yang rugi orang tua kita sudah bayar uang sekolah, kok kita tidak belajar sungguh-sungguh? Ya rugi dong, ya, orang tua rugi, kita rugi. Kemudian kelas 2 SD berlomba membaca. Salah satu di antara kelas 2 SD membaca Efesus 4 ayat 29. Salah satu di antara kelas 2, Efesus 4 ayat 29. Ada? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan
yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oke, terima kasih. Ada kata membangun tadi kan? Jadi ketika kita mengeluarkan kata-kata yang baik, maka orang yang mendengar itu jadi dibangunkan tabiatnya, dibangunkan karakternya. Karena kita telah menjadi terang, menjadi garam, menjadi contoh. Tadi dikatakan, janganlah ada perkataan kotor, perkataan yang tercemar keluar dari mulutmu. Enggak boleh kita keluarkan perkataan yang tercemar, perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kita. Tetapi perkataan-perkataan yang baik di mana orang yang mendengarnya bisa dibangunkan tabiatnya. Tabiat orang yang mendengar kita itu membangunkan tabiatnya, menyadari tabiatnya yang tidak baik menjadi lebih baik. Orang mencontoh kita, aku mau seperti Whitney ya, dia selalu kata-katanya itu baik-baik semua, tidak ada kata-kata kotor keluar dari mulutnya. Wah, aku mau seperti si Niko ya, kata-katanya itu baik-baik semua, tidak ada membuli teman, tidak ada kata-kata yang kotor keluar dari mulutnya. Nah, sekarang kita koreksi diri kita, lihat diri kita masing-masing. Pernah enggak kita mengeluarkan kata-kata kotor? Pernah enggak kita keluarkan kata-kata yang tidak baik dari mulut kita? Kalau ada, kalau pernah kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, mulai dari sekarang kita bangun, kita perbaiki supaya lebih baik ke depan, membangun tabiat kita, memperbaiki yang jelek menjadi lebih bagus. Ya, tadinya kita suka bicara kotor, sekarang tidak bicara kotor lagi. Kita mengucapkan kata-kata yang baik, yang sedap didengar oleh telinga, yang membuat orang lain jadi berbahagia. 9. Oh, masih ada lagi satu, kelas 6. Kolose 3 ayat 8 ya, tinggal beberapa nomor lagi, 1, 2, 3, tinggal 3 nomor anak-anaknya. Kolose 3 ayat 8, kelas 6, berlomba, siapa yang duluan baca? Kolose 3 ayat 8. Halo? Halo? Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Kolose 3 ayat 8. Kelas 6-nya yang belum baca. Kelas 6. Kelas 6 nih kelamaan. Kelas 4 Kolose atau 3 ayat 8, yang... tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Anak-anak, biasanya kita di rumah itu, apa yang biasa kita buang? Disuruh orang tua, buang dulu ini, di sana. Yang kita buang itu biasanya apa, anak-anak? Apa? Sampah. Yang kita sering buang itu apa? Sampah. Dia pintar sekali, luar biasa pintar. Yang kita sering buang itu adalah sampah. Berarti kata-kata tadi itu bagaikan sampah yang tidak boleh dipelihara di dalam diri kita. Perlu kita buang. Karena itu adalah sampah. Kalau kita buang itu berarti tidak berguna. Itu adalah sampah. Jadi kita perlu buang. Ulang sekali lagi tadi. Hafal. Yang pertama, apa yang perlu kita buang tadi? Kata firman Tuhan. Apa tadi yang pertama? Apa? Satu orang saja. Apa yang pertama yang perlu kita buang? Karena dia bagaikan sampah. Apa tadi? Kemarahan. Kemarahan. Marah itu tabiat. Ada tadi yang di dalam Kolose 3 ayat 8, sayang. Kejahatan. Apa? Geram. Kejahatan, geram, marah. Kejahatan, geram. Apalagi? Fitnah. Itu sampah. Apalagi? Kata-kata kotor. Dan kata-kata kotor, ya. Itu adalah bagaikan sampah. Buang aja ke laut, ya. Buang jauh-jauh ke laut. Buang ke sungai, nanti sungai yang bawa lagi ke laut. Jadi yang perlu kita buang adalah fitnah. Kita buang karena itu adalah sampah. Kata-kata kotor kita buang karena itu adalah sampah. Kemudian bagaimana dengan kemarahan? Kemarahan itu ada kemarahan yang mendatangkan dosa dan ada kemarahan yang tidak mendatangkan dosa. Ada kemarahan yang mendatangkan kemuliaan Tuhan,
dan ada kemarahan yang mendatangkan dosa. Contoh kemarahan yang baik itu yang mendatangkan kemuliaan Tuhan ketika Tuhan Yesus mengusir orang yang berjualan di dalam gereja. Karena dia berjualan di dalam gereja, gereja itu kan suci, tempat kudus. Masa dia jualan di dalam gereja? Jadi Tuhan Yesus marah sama mereka supaya tidak berjualan lagi di gereja. Itu adalah marah kudus, marah yang berkenan di hati Tuhan. Tapi ada marah yang tidak baik. Marah yang tidak bagus itu adalah ketika kita marah lalu kita emosinya luar biasa. Dia memukul, dia mengeluarkan kata-kata kotor, dia pokoknya itu adalah marah yang tidak bagus. Kalau marah yang tidak bagus itu kita perlu buang karena itu adalah sampah. Marah juga itu kalau kita marah emosi sampai kayak kecap ngos-ngosan karena saking marahnya sampai merah mukanya, itu adalah marah yang mendatangkan penyakit. Orang yang marah itu lama-lama jadi stroke, ya, lama-lama jadi tekanan darah tinggi, ya, sampai lama-lama dia jadi stroke oleh karena dia pemarahan, marahnya tidak terkendali. Jadi marah, semua kita bisa marah. Ada yang kita marah, tapi di dalam Alkitab dikatakan janganlah kita menyimpan kemarahan kita sampai matahari terbenam. Jangan sudah malam, masih musuhan, masih marah-marahan. Nggak boleh melewati matahari terbenam kalau kita marah, ya. Langsung saling berbaik kembali. Jadi marah itu perlu dikendalikan. Marah yang tidak bagus itu adalah marah yang tidak terkendali, tidak punya rem, ya, tidak terkendali. Kalau marah kita kontrol, ya itu masih terkendali. Semua orang tidak bebas dari kemarahan. Mem pun marah juga. Ada anak-anak yang tidak mau mendengar, tetapi marahnya Mem itu adalah marah yang terkontrol. Bukan marah yang tidak terkontrol, ya. Oke, kemudian 9. Setelah kita baca ayat-ayat itu, kita memeriksa sifat-sifat kita. Ada tidak sifat-sifat itu dalam diri kita? Diri saya, jika ada, itulah yang perlu kita kita perbaiki, jadi lebih baik. Jadi kita periksa hati kita masing-masing, kita periksa diri kita masing-masing, mana tabiat yang tidak bagus di dalam diri kita, itulah yang perlu kita bangun menjadi lebih baik. Itulah yang perlu kita perbaiki. Jangan kita hanya lihat tahu dosanya orang lain, kita hanya bisa melihat tabiatnya orang lain yang buruk, padahal tabiat kita sendiri tidak bagus. Makanya ada Alkitab katakan begini, kuman di seberang lautan tampak. Kuman itu anak-anak sesuatu yang tidak kelihatannya kecil. Tapi dikatakan kuman yang ada di seberang laut, kamu lihat. Sedangkan balok di dalam matamu, kamu tidak lihat. Itu artinya dosa orang lain yang kecil, kita lihat, kita fokus lihat dosanya orang lain yang kecil, dosa kita yang gede-gede, kita tidak sadari. Makanya kita perlu memeriksa dosa kita, memeriksa diri kita sendiri. Jangan kita suka periksa dosanya orang lain. Ya, kita memeriksa dosa kita dulu. Bagaimana kita mau lihat dosanya orang lain? Sedangkan mata kita aja banyak balok besar di dalamnya. Dosa-dosa kita banyak, bagaimana kita mau melihat dosa-dosanya orang lainnya? Jadi, yang pertama harus kita lakukan adalah memperbaiki dosa kita terlebih dahulu sebelum kita memperbaiki dosa orang lain. Kemudian nomor 10, visi SD Advent adalah berkarakter seperti Yesus Kristus. Karena orang yang berkarakter seperti Yesus Kristus akan masuk surga bila Tuhan Yesus datang. Kalau karakter kita anak-anak sudah bagus sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan karakternya Tuhan Yesus, maka kita masuk dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus bila mana Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, mulai dari sekarang kita memperbaiki karakter kita, tabiat kita yang tidak baik supaya menjadi lebih baik dan kita berhak untuk masuk dalam kerajaan surga karena karakter kita sudah seperti karakternya Tuhan Yesus, menyerupai, ya. Tidak ada orang yang persis karakternya Tuhan Yesus, menyerupai. Sama seperti ketika kita disuruh menggambar Garuda Pancasila.
wah bengkok-bengkok dan lain sebagainya. Tidak persis seperti Garuda Pancasila, burung Garuda Pancasila yang ada di depan kita. Tetapi gambar kita itu menyerupai Garuda Pancasila, sama dengan tabiat. Tabiat kita menyerupai tabiatnya Tuhan Yesus, tapi tidak persis sama. Karena Tuhan Yesus itu kan tidak berdosa. Kita ini berdosa, berarti sudah ada ketidaksamaan. Hanya menyerupai, ya. Oke, 11, kesimpulan. Mari kita memperbaiki tabiat atau karakter kita yang tidak baik menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Oke. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Mem Martiani. Lagu tutup. Saat ini mari kita bernyanyi lagu yang dipimpin kembali oleh Naomi. Mem Martiani bisa di-close screen. Ada apa tadi, Mem? Bisa di-close, share screen-nya, ditutup. Oh iya. Sudah. Sudah ya? Sudah, Mem. Oh iya, terima kasih. Doa berkat oleh Martiani. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang masih mempercayakan kesempatan hidup kepada kami sehingga pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus boleh dapat menolong kami untuk mempraktekkan dan menghidupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, maka kami sangat susah untuk mengubah karakter kami yang sudah menetap atau karakter kami yang sudah permanen. Tolong kami Tuhan, hanyalah Roh Kudus yang akan menolong kami sehingga kami boleh dapat berubah dari karakter-karakter yang kurang baik menjadi karakter-karakter yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Dan biarlah karakter yang sudah baik dalam diri kami tetap pupuk sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan seumur hidup kami selama Tuhan masih mempercayakan kami nafas kehidupan. Bapa dalam kerajaan surga saat ini, hamba-Mu berdoa buat semua guru-guru
di YPAB. Kiranya Tuhan akan berikan hikmat akal budi kebijaksanaan dari surga di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Berkati semua anak didik kami ya Tuhan, mulai dari tingkat SD kelas 1 sampai dengan tingkat SMA kelas 12. Berkati mereka di dalam bangku surga Tuhan, berikan kepintaran dari surga, memberikan kesehatan sehingga dengan demikian mereka boleh dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan mereka bisa berhasil untuk masa depan mereka yang akan datang. Juga berdoa kepadamu ya Tuhan buat semua orang tua yang sudah mempercayakan anak-anak mereka di PAB. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka di dalam usaha tangan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau akan menyalurkan berkat surga melalui usaha tangan mereka. Berikan kesehatan, berikan kedamaian dan sukacita di dalam rumah tangga. Bapa di dalam kerajaan surga, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Jadilah kehendak-Mu atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Ucapan terima kasih bagaimana Firlansyah. Baik, selamat pagi buat kita semuanya. Siapa yang di sini merasa terberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi? Boleh lambaikan tangan setinggi-tingginya. Sambil mengucapkan terima kasih. Martiani. Terima kasih, Martiani. Terima kasih, Mem. Baik, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mem Martiani atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati. Di sini ada sertifikat of appreciation. This award is presented to Martiani Liling for being a speaker at our chapel program on this day, April 27, 20 and 27. Kiranya pelayanan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat untuk kami semua dan terlebih khusus kepada Mem Martiani dalam pelayanannya. Ya, kiranya amin. Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih.